Terima kasih Bapak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Ade. Sepertinya nanti sebutkan dulu namanya Pak, supaya baik jelas. Perkenalkan, saya Rudi Antono dari Jambi. Dulu dengan sahabat-sahabat saya di Padang, Jambi, kami itu berdoa supaya dipertemukan dengan Gus Baha dan Ustadz Adi Hidayat. Alhamdulillah 9 Maret tahun lalu saya dipertemukan dengan Gus Baha, dan hari ini Allah kabulkan bertemu langsung dengan Ustadz Adi Hidayat. Alhamdulillah. Baik Ustadz, yang terjadi dikhawatirkan dan diwaspadai adalah ketika gelimangan harta, kedudukan, pengetahuan itu justru tidak mendekatkan seseorang kepada Allah, melainkan sibuk dengan kenikmatan dunianya, makin nambah, makin jauh dari Allah, tidak terasa semakin menjauh. Jadi ada orang dapat tambahan semakin dekat dengan Allah, ada orang dapat tambahan agak menjauh dari Allah tapi punya kesadaran ingin kembali, dan ada orang dapat tambahan semakin menikmati tambahannya itu tapi terjauh dari Allah. Saya itu Ustadz, waktu kuliah S1 di Universitas Jambi, saya menjadi seorang sopir dari salah satu profesor penceramah kondang juga di Jambi. Kami itu menginisiasi rumah tahfiz Al-Quran di Universitas Jambi. Jadi saya itu benar-benar digembleng tahajudnya, hafalan Qur'annya, dan amalan-amalan lain. Bahkan sebelum saya mendapatkan beasiswa LPDP 2023 awal, saya di Jogja, saya itu tidak pernah tinggal tahajud, tidak kurang dari 10 hari puasa dalam sebulan, dan banyak amalan lain. Namun ketika sampai di Jogja, berhasil mendapatkan beasiswa LPDP, saya meninggalkan itu semua. Bangun malam tak ada daya, baca Quran tidak mampu, saya hanya fokus ke tesis saya. Mohon doanya Ustadz, mohon nasihatnya. Saya sangat mewaspadai bahaya istidraj itu Ustadz. Semoga, ya, poinnya adalah innal insana la yatgha. Setiap manusia itu punya kecenderungan untuk akan melampaui batas. Saya kira demikian Ustadz. Sehat selalu Ustadz. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Cekak aos ya pertanyaannya, tidak usah dianalisis. Ibu tadi yang, ya silakan, tolong mic-nya dibagi atau ke depan Bu, ya. Namanya dulu sebutkan Bu, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh luar biasa Pak Ustadz, saya terharu sekali karena saya bisa bertemu dengan Bapak Ustadz Adi Hidayat. Padahal saya sudah ikut, saya share apa kajian dari Ustadz. Kebetulan sudah saya titipkan kepada Pak Rizal fotokopiannya yang kemarin ini. saya Ibu Nursiah ini. Bu Nursiah. Nama saya Bu Nursiah Suyatno. Pendek aja karena share-nya udah panjang tadi bukunya itu. Jadi ya, pertanyaannya pendek-pendek ya, aja Bu. Ya. Itu Pak, jadi kalau tadi Bapak mengatakan kelahiran Pak Ustadz tahun 84 ya. Kalau suami saya 48 Pak. Kemudian saya 54, jadi jauh ya Pak ya. Jadi nanti Nur Sewu kalau buku itu kurang berkenan karena kita agak gaptek ya Pak soal itu. Kemudian yang saya tanyakan Pak, kami sudah juga mungkin dengan Masnya tadi banyak berbuat, rasa-rasanya menurut kami itu buat banyak kebaikan. Tapi kenapa Allah masih menguji kita tuh untuk sabar? Karena dianggap tidak baik, padahal menurut kita tuh baik. Karena di usia kami yang sudah lansia Pak, atau lanjut usia ini, itu ingin sekali, umur kita tuh tinggal berapa? Nah kami ingin sekali di sisa usia kami ini, kami ingin sekali mengamalkan ilmu terutama dari Pak Adi Hidayat tadi. Kemudian kami juga ingin meraih nanti mendapatkan pahala sebanyak-banyaknya untuk dapat meraihnya surga Allah nanti di akhirat Pak. Inilah umur kami tidak tahu sampai berapa. Nah
Kami mohon Ustadz, bagaimana kami dalam menghadapi cobaan hidup ini udah berbuat baik tapi kok masih didolimi orang itu gimana? Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, cekak awas ya. Terima kasih Bu Nusia. Saya malah nggak kenal nih karena nggak ketemu di rumah kemarin. Tapi malah ketunjuk jadi penanya. Yang ketiga tadi Bu ya. Ya, silakan. Cekak awas ya Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triwinarti. Saya penduduk Ngropoh, Condong Catur, dekat dengan UGM. Kami telah mengamati dan mengikuti ceramah Ustadz Adi Hidayat. Alhamdulillah kami merasa senang dan bangga dengan Ustadz yang luar biasa, yang dermawan, memperhatikan para generasi penerus, khususnya yang Islami dan hafal Al-Quran. Kami berapa hari ini sedang galau Ustadz. Saya dikeluhi adik saya. Adik saya punya 4 anak menghafal Al-Quran. Mbak, aku bingung, anakku nanti setelah selesai menghafal nggak punya ijazah, mau kemana? Wis engkau tak menghubungi Ustadz Hidayat. Alhamdulillah saya ketemu dengan Ustadz Adi Hidayat. Semoga semua teratasi. Lain dari itu, saya adalah penggerak pengajian di kampung saya dan mendampingi anak-anak belajar mengaji atau TPA. Di bulan-bulan biasa anak-anak paling hanya 15-20. Kalau Ramadan sampai 60 anak. Nah, kami kesulitan dalam mengajar anak-anak, banyak anak tapi nggak ada generasi muda yang tergerak untuk ikut mengajar di masjid kami. Itu yang saya sedih Ustadz. Di masa sekarang banyak anak muda yang luar biasa belajar di mana-mana, terus lama di UGM ini masih banyak sekali untuk pengabdian ke masyarakat masih kurang. Kami membutuhkan anak-anak muda yang kreatif dan mau berjuang di jalan Allah tanpa mengharap bayaran, karena kami tidak dibayar sepeser pun dan belum ada yang membayar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tapi alhamdulillah kami terpenuhi semua kebutuhannya Ustadz. Kami ingin metode apa Ustadz untuk menggerakkan anak-anak muda biar peduli, mau ikut mengajar anak-anak yang sudah bisa mengajar, yang sudah bisa membaca Al-Quran, mau menjedekahkan ilmunya. Itu aja Ustadz. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu. Ya, ini 3 orang ini curhat semua ini. Jadi saya tambah 1 dari mahasiswa ya, supaya ada yang pertanyaannya tidak terlalu curhat semua. Ini mahasiswa belum nih? Bukan ini? Yang mana mahasiswa? Wah, itu tuh yang tengah ya, mahasiswa ya. Ya oke, silakan. Yang ini yang tengah, mohon maaf. Sebentar ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mata'an Allah bituli umrikum wa goziri umrikum, amin ya rabbal alamin. Pertanyaannya Ustadz, bagaimana tanggapan... Namamu siapa? Oh iya. Wa'arifun nafsi ismi Raka Fadel Devarsa Pahlawan, Jitu min Bandung, Jawa Garbia. Pertanyaan saya, bagaimana tanggapan sekaligus masukan dari Ustadz terkait kehadiran Ustadz-Ustadz muda lulusan pesantren yang masih merasa belum cukup ilmu, insecure dengan adanya Ustadz Adi Hidayat, namun diminta untuk berdakwah di masyarakat khususnya di bulan Ramadan ini. Itu yang pertama. Yang kedua, kami juga mengikuti sama seperti Ibu tadi tentang kajian-kajian kurikulum puasa Nabi Muhammad melalui channel YouTube. Ustadz Adi Hidayat secara komprehensif menjelaskan Al-Quran 11 ayat dari Al-Baqarah 183 sampai 187 hingga bertemu di surat An-Nisa surat keempat ayat 34. Dalam hadis tadi disampaikan juga An-Nasai, kemudian ada lagi di Al-Bukhari, Muslim lengkap, bahkan kitabnya tadi di Muqaddimah ada 40. Yang saya catat ada At-Taudih karya
Ibnu Mulkan 444 halaman. Kemudian At-Taudih yang terakhir yang paling ringan menurut Ustadz ada Kitabus Siyam karya Syekh Mustafa Abdul Aziz. Pertanyaannya yang kedua Ustadz, apakah boleh kami itu berdakwah hanya belajar dengan satu kajian ke kajian yang lain, satu channel YouTube ke channel YouTube yang lain? Karena tadi disampaikan dalam sambutan Ustadz, prediksi Nabi Muhammad saat ini belajar sedikit merasa langsung pakar, begitu. Pertanyaannya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup ya, saya kira silakan Ustaz tadi. Ada 3 yang curhat tadi. Baik. Bismillah. Saya mulai dari yang Jambi tadi ya. Saya buka dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Jadi hadis standar dalam setiap buku-buku, bahkan buku-buku hadis termasuk di Al-Bukhari. Nomor hadis yang pertama dalam kitab Al-Wahyi. Imam Al-Bukhari menerima hadis ini dari Al-Humaydi. Humaydi namanya Yahya bin Sa'id. Yahya bin Sa'id menerima dari Sufyan. Sufyan menerima dari Muhammad Ibrahim At-Taimi. Muhammad Ibrahim At-Taimi menerima dari Alqamah bin Marthad. Alqamah bin Marthad menerima dari Umar bin Khattab ketika mendengar beliau sedang kultum di atas mimbar dan menyampaikan hadis dari Nabi SAW. Itu sanadnya. Nabi SAW bersabda, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Rawahul Bukhari. Yang di hadis Muslim, Nabi SAW menyampaikan, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha aw yatazawwajuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Rawahul Bukhari wa Muslim. Semua apa yang kita kerjakan, fokus yang kita lakukan, itu semua bergantung pada niat kita, bergantung pada prioritas keinginan terdalam pada diri kita. Anda sebelum ke Jogja, keinginan terdalamnya lekat dengan ibadah, lekat dengan Al-Quran, lekat dengan tahajud. Ketika Anda bergeser ke Jogja, prioritas keinginan terdalam itu kemudian bergeser. Karena Anda merasakan, menempatkan studi yang Anda jalani ini sebagai prioritas yang paling tinggi. Otomatis ketika itu menjadi prioritas, maka yang lainnya akan menjadi sekunder, tersier, dan berikutnya, serta berikutnya. Maka yang Nabi sampaikan, kalau Anda fokusnya mengejar duniawinya, dapat ijazahnya, dapat sertifikatnya, yaitu yang Anda dapatkan. Kebiasaan Anda akan luntur sedikit demi sedikit. Tapi tawarannya ketika dilengkapi di hadis Muslim ini sangat menarik. Kalau Anda mulai kembali berhijrah, hijrah itu berpindah kebiasaan pada keadaan yang lebih disukai oleh Allah dan Rasul. Tidak harus menuntut pindah tempat. Ya, hijrah Mekah ke Madinah itu karena tempatnya nggak kondusif untuk berbuat sesuatu yang positif. Tapi kalau di UGM ini sudah bagus, fasilitasnya bagus, masjidnya dari timur ke barat. Nggak ada tuh kampus manapun punya masjid timur dan barat tuh, cuma UGM. Sekalipun 2 kan timur dan barat kan? Ya, Al-Baqarah ayat 115, walillahil masyriqu wal maghrib fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Di UGM ini ada timur dan barat, kemanapun Anda menghadap ketemunya itu kekuatan spiritual itu. Ya, jadi apa yang harus Anda lakukan? Hanya menempatkan prioritas pertamanya itu dengan tetap merubah kebiasaan, menjadikan ridha Allah itu terdahulu, dan panduan Nabi itu menjadi awal. Tidak dipisahkan, ketaatan spiritual dan kekuatan intelektual itu menyatu. Kenapa harus berkurang tahajudnya? Karena Anda mengejar tesis. Saya mengerjakan tesis, tahajud saya lakukan. Baca Quran saya tambah. Jalan saya masih murojaah. Di jalan tadi berangkat hotel ke sini, saya masih bisa mengulang Quran. Dan saya selesaikan tulisan tesis saya dalam 5 hari, 4 hari 500 halaman. Datang saya ke kampus ke Indonesia, waktu ada kejadian di Tripoli. Kemudian sampai di UIN Sunan Gunung Jati, diminta bawa proposal tesis. Saya cuma baru datang, diplom selesai di Tripoli. Datang karena ada kejadian, kami harus selesaikan di sini. Nah, kita datang diminta proposal tesis. Saya datang hari Kamis. Saya bilang mohon izin karena saya belum bawa. Saya kembali ke Jakarta dulu, ke Lebak Bulus. Saya bimbing pesantren Quran pada saat itu. Saya kembali, saya datang hari Senin. Itu kembali saya ngunci diri di kamar. Waktu sholat saya keluar, waktu makan saya makan. Ngetik selesai 500 halaman. Saya kembali hari Senin. Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, dari hari Kamis. Selesai itu, kemudian kami serahkan. Saya tunggu. Begitu kemudian sidang mulai muncul, yang lain sibuk baca, saya pun baca, kemudian saya masih sempat ngisi pengajian malamnya. Anda bayangkan,
besoknya sidang, sore masih dikoreksi oleh pembimbing Kiai Fuad pada masa itu, Profesor Fuad. Ini masih ada satu bab yang kurang nak katanya. Dan itu nggak ada referensinya, susah. Terus gimana Prof? Tawakal aja sama Allah katanya. Nah, bayangkan. Oh, kuncinya tawakal itu. Pulang dari situ, saya numpang di tempat kakak di Bandung, kakak ngajak pengajian. Anda bayangkan, hari itu masih diminta satu bab, diminta pengajian. Saya pikir ini jalan Allah sudah saya berikan ke situ. Begitu ngisi pengajian, datanglah inspirasi di Fathul Bari. Oh, ini mungkin yang dimaksudkan. Pembuka Fathul Bari, qadarullah kami hafal itu. Karena ada satu mata kuliah harus menghafal itu pembuka itu. Jadi saya masukkan satu bab, saya ketik waktu itu berapa jam. Pembuka Al-Bukhari di Fathul Bari, saya ketikkan semuanya. Saya datang kembali ba'da Isya. Profnya sampai tanya, ini kan dari mana Anda dapat ini? Ya pokoknya tawakal Prof sama Allah gitu. Dapat tanda tangan, Anda bayangkan. Besoknya sidang, teman-teman mojok-mojok saya ke masjid. Saya jaga hadis tadi itu. Saya sholat, saya baca. Kemudian ketika mulai ditanya, ada orang-orang teman-teman 1 jam, setengah jam. Saya datang, pertanyaan pertama, Profesor Dr. Kiai Haji Rahmat Syafi'i, Ketua MUI yang sekarang. Ma makna minhaj? Saya bilang, laisal minhaj wa inama manhaj. Yang saya baca bukan minhaj, saya tulis manhaj. Manhaj Ibnu Aqil fi syarah Alfiyat Ibn Malik. Ya, metodologi Ibnu Aqil dalam memberikan penjelasan kepada satu runtutan Ibnu Malik. Ibnu Malik itu punya nazam 1002 bait Alfiyah. Siapa yang hafal itu dia akan jadi pakar di bidang bahasa Arab. Itu saya syarah. Syarahnya saya tertibkan lagi, namanya minhaj. Ada pertanyaan lain, berapa hafal Alfiyah? Saya bilang sedikit, tapi mau bait yang mana? Selesai. Pertanyaan kedua, penguji kedua tidak tanya. Penguji ketiga tanya sekolah di mana. Cerita, ketawa, senyum, 5 menit selesai. Begitu keluar, teman saya tanya, kenapa engkau ketawa? Saya bilang, ya pengujinya ketawa, saya ketawa. Jadi kita ikut aja. Ya, jadi Anda bayangkan, saya tidak berpindah dengan ketakutan. Saya tidak berpindah dengan kekhawatiran. Saya hanya berpindah pada keadaan yang disenangi oleh Allah. Anda ikuti Allah, Anda tingkatkan takwa, tidak harus kehilangan dunia Anda dengan mengejar ijazah Anda, tidak harus Anda kehilangan akhirat Anda dengan mengejar sertifikat Anda, tapi kalau bisa Anda padukan keduanya, maka silahkan Anda nikmati janji Allah yang telah Allah janjikan dalam Al-Quran. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Tingkatkan takwamu kepada Allah, ikhtiar dengan belajar yang baik, dan biarkan Allah mengantarkan pada pengetahuan baru yang mencerahkan dan berkemajuan. Kalau seperti Anda tadi katakan, hilang tahajud, hilang, itu biasa. Quran di surah Al-Muzammil sudah ada sejak masa lalu. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila, sampai ke ayat innalaka fin nahari sabhan tawila. Al-Muzammil selimut, Al-Mudaththir selimut. Al-Mudaththir selimut yang melindungi dari ketakutan. Anda sedang takut, ngumpet di balik selimut, itu Mudaththir. Tapi Al-Muzammil, dia gunakan selimut sebagai teman yang membuat dia nyaman tidur. Hei orang yang begitu sibuknya, sampai-sampai siangnya sibuk, innalaka fin nahari sabhan tawila. Belajar lagi, kerja lagi, sibuk banget. Sampai-sampai malamnya pun enak tidur dengan selimut. Sementara cita-citamu ingin sukses dan masuk surga. Bangunlah malam sedikit, walaupun sholatnya cuma sebentar. Jaga itu, konsisten itu, silahkan Anda kerjakan, bedakan rasanya, rasakan bedanya, dan pasti akan terasa bedanya. 1. Ibu Sri kan ingin masuk surga ya? Ya kan? Ibu tahu kunci surga itu apa? La ilaha illallah. Tapi kunci yang paling istimewa setelah la ilaha illallah itu tahu apa Bapak Ibu? Quran surah 13 ayat 23 sampai 24. Saya tanya, Ibu mau nggak kalau ke surga menggenggam suami, genggam ayah, gandeng anak, gandeng cucu, mau? Perhatikan kalimat Qurannya. Jannatu adni yadkhulunaha. Ada satu keluarga besar yang masuk surganya diperintahkan oleh Allah lewat taman surga yang terindah. Wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Dan sebelum masuk Allah minta dulu, gandeng dulu tangan bapak ibumu yang soleh itu, gandeng dulu pasanganmu yang terbaik itu, gandeng dulu anak cucu dan keluargamu itu. Jadi ke surganya sekeluarga besar. Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab.
dan Allah perintahkan semua malaikat penjaga pintu surga untuk berdiri di depan pintu surga menyambut parade keluarga ahli surga ini. Ketika orang-orang ini masuk, kalimat pertama yang malaikat ucapkan, salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Selamat ya, karena Anda telah mendapatkan satu garansi masuk surga ke tempat ini dari rajinnya engkau, dari semangatnya engkau mengatasi ujian-ujian yang Allah berikan selama hidup di dunia dengan sabar. Sekarang hilang semua lelahmu, hilang semua penatmu, silahkan nikmati semua keindahan yang belum pernah dijamah. Jadi saya husnudzan kalau ibu diberikan ujian yang akumulasinya bentuk sabar, itu cara Allah yang ingin menggandakan semua kebaikan ibu dan menjadikan dengan itu seluruh keluarga ibu genggam ketika kembali ke akhirat, diparadekan di pintu taman surga terbaik, disambut oleh para malaikat, dan itulah hasil yang ibu dapatkan dari perjuangan yang diraih saat ini. Quran surah kedua di ayat ke-216. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Perangi perasaan-perasaan tak baik itu. Selesaikan ujian dan tugas itu walaupun mungkin rasanya kurang enak ketika menjalani itu. Asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Boleh jadi di balik yang enggak dirasakan nyaman itu ada kebaikan yang sedang disiapkan. Wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi yang paling nyaman itu mungkin yang ini. Yang enak tuh mungkin yang ini, tapi di balik itu ada hal yang enggak cocok buat kita. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Karena engkau tidak tahu tentang hakikat masa depan, taunya sekarang saja, dan Allah mengetahui rencana terbaik untuk masa depanmu. Ujian yang ibu terima ini adalah persiapan yang sedang Allah rencanakan guna menyambut ibu di masa depan yang lebih cerah dan lebih menggembirakan. Selamat ibu yang terpilih, bukan yang lain. Allahu ta'ala a'lam bissawab. Untuk ibu yang tadi menyampaikan tentang harapan pengajar, bukan UGM dengan mahasiswa tidak bergerak. Boleh jadi spesialisasinya yang belum didapatkan. Tapi yang hadir di sini, Allah antarkan boleh jadi ada solusi untuk ibu. Namanya Kiai Haji Fatur Rahman Kamal. Silahkan berdiri, Ustadz Fatur. Nah ini, beliau ini Ketua Majlis Tabligh dan dakwahnya di pimpinan pusat Muhammadiyah. Ini yang punya dai-dai, yang punya guru-guru, yang siap nanti mengajarkan dimanapun tempat-tempat se-Indonesia. Jadi saya minta kepada Ustadz Fatur, mohon madrasahnya ibu tadi, khusus spesial Ramadan sekarang, dari Tabligh Institute, tolong dikirimkan 1-2 orang khusus mendampingi dari majlisnya ibu. Untuk kebutuhannya, saya nanti yang penuhi insya Allah. Baik ya, ibu nggak usah keluarkan apa-apa. Baik, kemudian yang terakhir, saya sebut pahlawannya sajalah, yang terakhir ya. Baik. أنت تتكلم لغة عربية طالب هنا تعال قريب إلى الميكروفون طيب حبيبي في أي تخصص أنت هنا في أي كلية أنا في إدارة الجامعة إدارة ماجستير ماجستير في الفصل الرابع. طيب الفصل الرابع إذن بقي إن شاء الله سمستر أخير أنت تكون في البحث. دعواتكم يستر بإذن الله. ما عنوان البحث؟ عنوان بحث يعني في إندونيسيا. نعم في إندونيسيا. Perspektif internasionalisasi pendidikan tinggi di Universitas Islam berbasis pesantren. Studi kasus di Universitas Darussalam Gontor. Tamam, mumtaz insyaallah. Baik, ini anugerah juga UGM, ada siswa yang bagus bahasa Arabnya. Mudah-mudahan nanti jadi duta UGM, khususnya di sastra Asia Barat ya, kalau nanti berkembang ke depan. Baik, terkait dengan pertanyaan Anda tadi, yang pertama, untuk berdakwah itu terbuka bagi semua kalangan. Tapi syaratnya punya bekal yang cukup untuk berdakwah itu. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Quran surah 16 ayat 125. Jika Anda ingin menjadi bagian dari agen-agen dakwah, maka persiapkan diri Anda. Satu, minimal memahami hikmah. Lihat objek dakwahnya, punya kesesuaian antara apa yang mau disampaikan dengan apa yang diterima. Anda ditugaskan untuk berdakwah di lingkungan masjid, lihat masyarakatnya dia butuh apa. Kemudian dari kebutuhan itu Anda persiapkan materinya, tidak harus menguasai segala hal. Ya, bukan masalah ilmu, yang Anda lakukan bukan memberi fatwa, tapi dakwah hanya menyampaikan risalah,
berdasarkan porsi yang dibutuhkan masyarakat dan bekal yang Anda siapkan. Sehingga dari hikmah itu, Anda punya kemampuan yang cukup, barulah sampai mau'idhah hasanah. Jelas ya? Saya ulangi, mau'idhah hasanah. Jadi yang baik itu riset dulu, ditempatkan di mana? Saya di Condong Catur, lihat kebutuhan masyarakat Condong Catur seperti apa. Jadi bukan membawa perspektif baru, pengetahuan Anda yang baru, disampaikan di masyarakat yang nggak perlu itu. Sehingga viral di kalangan ulama. Kalau Anda datang ke masyarakat yang mazhabnya Syafi'i, maka pelajari mazhab Syafi'i. Jangan Anda datang bawa mazhab lain, mengajarkan mazhab lain ke mazhab Syafi'i. Itu keliru. Kalau masyarakatnya biasanya 23 rakaat, maka belajar hadis tentang 23 rakaat, perkuat itu, tanamkan itu di mereka, berikan wawasan lain untuk membangun jiwa toleransi. Tapi jangan rubah gayanya supaya masyarakatnya nyaman di tempatnya. Jelas ya? Itulah mau'idhah hasanah. Kemudian, jikalau terjadi perbedaan pendapat, orang bertanya, ingin berdiskusi, wajadilhum billati hiya ahsan. Belajar ilmu retorika. Cari bekal yang sesuai. Ada kajian YouTube, boleh kumpulkan, kuasai materinya. Ya, mau Ramadan, ini pertanyaannya pasti itu saja itu, ya. Tarawehnya berapa rakaat? 23 ataukah 11? Kalau 11 443 ataukah 222 ujungnya 1? Lailatul Qadar itu kapan munculnya, gitu kan? Dan sebagainya. Pelajari itu, sampaikan dengan cara yang baik, belajar retorika yang benar, cukup disampaikan. Kemudian yang selanjutnya, bagaimana kapasitas keulamaan seseorang ketika menyampaikan risalah dakwah itu dengan nubuat Nabi yang menyampaikan kemungkinan ada sosok-sosok yang punya kemampuan terbatas tapi punya fatwa yang luas. Ya, Nabi pernah menyampaikan yushiku alla taqumas sa'atu hatta yuqbadal ilmu wa tataqarabul aswaqu wa yataqarabuz zamanu wa tanshural fitnatu wa yakfural kadhibu. Akan tiba satu generasi masa. Dalam perjalanan itu Anda saksikan kepakaran mulai hilang. Ya, ada buku bagus, The Death of Expertise, matinya kepakaran, gitu ya. Itu ada hadisnya dulu. Ya, di masa itu grafiknya berubah, Pak. Ya, ilmunya baru sedikit, ya, tapi wisdomnya juga sedikit, ya, semangatnya banyak. Ya, di saat itulah kemudian belajar sedikit karena eranya berkembang cukup pesat, referensinya terbuka, dia merasa jadi pakar. Jadi akhirnya yang pakar beneran hilang. Yang ini yang muncul tiba-tiba jadi mufti. Ya, tiba-tiba memberikan fatwa hukum, itu muncul yuqbadul ilmu. Nah, di era semacam itu, apa cirinya? Tataqarabul aswaqu, terjadi percepatan digitalisasi sehingga tanda pertamanya pasar mudah diakses. Ini hadis. Saya pernah riset ini di awal era Covid dengan beberapa profesor, ya, dan meriset itu sangat luar biasa. Jadi nanti akan muncul eranya, kata Nabi, pasar mudah diakses. Dulu manual, ke pasar berangkat pakai ojek, pakai motor, mobil, sekarang klik barangnya datang. Oke? Ada hadis lain, ini sahih hadisnya, di At-Tirmidzi, ya, nanti India mulai maju. Tapi saat yang bersamaan terjadi juga Islamofobi yang tinggi. Ya, sensitivitas yang sangat dalam. Ini sekarang terjadi. Kemudian waktu semakin dekat. Setahun kayak sebulan, sebulan kayak sepekan, kayak sehari seperti sekilatan. Dan ini poinnya. Tantasyiral fitnahnya mulai merebak, hoaxnya makin banyak, sambutan Bu Rektor tadi. Manipulasi mulai banyak, sulit dibedakan mana yang benar, mana yang keliru. Ya, sampai saya pun itu dengan teknologi AI, tiba-tiba saya bisa menerangkan tentang garam ruqyah. Padahal seumur hidup saya belum pernah memberikan kajian tentang garam. Anda bayangkan, frekuensi suara saya diambil, menerangkan tentang garam ruqyah, ujungnya promosi tentang produk. Saya tidak pernah bahas itu, Pak, Ibu. Tapi itu muncul. Nah, ketika, ini problemnya, digitalisasi itu mendapatkan perannya, terjadi percepatan, semua bisa diakses, maka terjadilah era disrupsi, karakter mulai berubah, sesuatu ingin instan, sesuatu ingin cepat dikuasai, sesuatu merasa hebat karena punya tinggal klik Google keluar semuanya, sehingga sulit melewati proses. Di masa-masa seperti itu, Anda jangan terjebak pada kondisi-kondisi tadi. Maka apa pesan Nabi? Hadis Muslim. Nomor hadis yang keberapa? 12. Jilid yang berapa? Jilid pertama. Apa yang Nabi sampaikan? Perhatikan kalimatnya. Sayati alaikumun nas, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, akan datang satu era golongan manusia yuhadditsunakum bima lam tasma'uhu wa la yasma'unahu aba'ukum iyyakum wa iyyakum.
Anda akan dengar banyak referensi yang bisa Anda akses. Termasuk di dunia maya. Ustadz-ustadz banyak ceramah, banyak materi. Maka kata Nabi, jadilah pribadi yang selektif. Tidak semua harus didengar. Kalau itu membuat Anda aneh, Anda bingung, apalagi ajarannya tidak sesuai dengan yang Nabi sampaikan. Saya tanya Anda, Nabi orangnya lembut apa kasar? Baik atau buruk? Jahat atau mulia? Kalau ada yang mengajarkan kekerasan, itu pasti bukan dari Nabi. Ya, hati-hati Pak, Bu. Saya pernah waktu Pak Rizal di Lampung, itu sedang kajian, ada bom di Jalan Tamrin meledak. Duar! Ya, dan semoga tidak pernah terjadi lagi ya. Itu jamaah angkat tangan bertanya begini, Ustaz, apakah bom di Jalan Tamrin termasuk jihad fisabilillah? Saya bilang, Mas, sependek pengetahuan saya, jihad fisabilillah itu jihad di jalan Allah, bukan di Jalan Tamrin. Tapi ditemukan. Ya, maka hati-hati. Kata Nabi, hati-hati ya. Atadrunal muflis, ada orang yang habis bekalnya di hari kiamat karena perbuatannya di dunia. Ya, ya'ti yaumal qiyamati bi sholatin wa siyamin wa zakatin. Di hari kiamat datang kelihatannya rajin salat, rajin puasa, rajin zakat, tapi qad syatama hadza, gemar mencela. Qadhafa hadza, gemar menuduh. Daraba hadza, gemar berkelahi. Anda ikut kajian, kelihatannya bagus, ngajak salat, rajin mendekat pada Allah, saat yang sama mengajak Anda berselisih juga, mencela pengajian lain. Merasa yang paling hebat, merasa yang paling unggul, yang lain salah semua, ya. Wasafaka dama hadza, puncaknya ada aliran yang keras, alirannya ayo ribut, tumpahkan darah, bom sana, tembak sini, itu sih. Hati-hati, selektif. Jika ada yang terperosok demikian, ya'ti yaumal qiyamati, lihat kalimatnya, tu'khadhu hadza min hasanati wa hadza min hasanati, diambil pahala salatnya, diberikan kepada orang yang dicelanya. Jadi kalau Anda dengar satu pengajian, ngajak Anda salat bagus, begitu ke masjid cela orang juga, kita yang paling bagus tuh, yang itu belum mirip Nabi, itu langsung pahalanya dipindahkan pada yang dicela. Diambil lagi pahala puasanya, dipindahkan pada yang difitnah. Fa in faniyat hasanatuhu, kalau habis bekal yang ini, maka diambil dosa orang yang dicela itu, ditimpakan kepadanya, fatuliha finnar. Maka ini saya sarankan pada influencer-influencer dakwah ini ya, dai-dai, bulan Ramadan akan banyak bertebaran, belajar yang betul, ilmu yang cukup, mitigasikan di mana tempat Anda bertugas, riset materinya sampai paham betul, tanya kalau nggak paham, setelah itu siapkan retorika yang bagus, datang dengan keikhlasan, dan pilih-pilih materi yang kira-kira membuat Anda lebih baik. Jelas sampai di sini? チャンネル登録お願いね。